Ya mohon maaf ya, kita buka di sini, kita sempat menggadaikan sepedanya teman, menggadaikan pickupnya teman untuk membiayai itu sebelum sebelum dana itu cair pada waktu itu. Pribadi, gitu kan, pribadi. Baik, cukup untuk bahas demo. Saya rasa khawatir Kak Dasuk kita meledak-ledak ini. Kita akan bahas yang lebih ringan ya, lebih ringan. Kondisi olahraga di Kabupaten Bangkalan, terutama karena beliau Ketua Pengda, Kickboxing Pengkap, pengurus kabupaten. Ya, pengurus kabupaten Kickboxing Kickboxing Bangkalan ya. Gimana Kak? Bisa dijelaskan nggak hasil akhir atau perkembangan kickboxing Kabupaten Bangkalan beberapa waktu terakhir nih? Ya. Membahagiakan atau ada tantangan yang menarik untuk diselesaikan atau seperti apa? Terima kasih Mas Yasin. Jadi memang kita ini baru ya sebetulnya. Saya katakan baru itu karena baru ketiga kalinya, dan walaupun mungkin selama 3 kali periode Porprov, Pekan Olahraga Provinsi, yang pertama di Jember, yang kedua di Jombang, yang ketiga kemarin di Malang, itu kita sama-sama bawa medali gitu ya. Apa namanya ya, ini olahraga baru yang sebenarnya juga kita di Bangkalan benar-benar merintis dari awal. Memulai dari awal babat hutan, dan ya alhamdulillah walaupun mungkin kita ngawali berkah kerjasama, bantuan, dan kita tidak malu-malu juga berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah malang melintang dan hebat di bidang ini gitu ya, para petarung itu, ya kita bisa pulang membawa medali gitu. Bahkan melebihi target kemarin di yang terakhir ini. Nah, ke depan kita punya waktu, ini kan Porprov berikutnya di Surabaya, dan kita punya waktu kurang dari 2 tahun. Persiapannya jauh lebih panjang timbang yang sebelum-sebelumnya. Sehingga insya Allah dengan persiapan yang kita lakukan, harapan kita tidak hanya mengirim 8 atlet gitu ya seperti yang kemarin, tetapi kita bisa full tim. Putra-putri itu bisa ya sekitar 20 atlet gitu untuk bisa mendapatkan medali maksimal gitu kan. Nah, selain dari itu kita mulai mencoba merintis juga kompetisi lokal. Kompetisi lokal itu ya kita ingin membuka nanti insya Allah tidak terlalu lama lagi, mungkin maksimal 2 bulan yang akan datang kita mengadakan event di Bangkalan dan membuka betul gitu ya tentang pertarungan ala kickboxing gitu. Baik yang tatami, yang di atas matras maupun yang di atas ring gitu. Jadi ada 2 kategori kalau yang di kickboxing ya, selain mungkin seni. Nah, seni ini kita abaikan dulu, ini olahraga tarung kok seni gitu. Saya tidak mau dikenal kickboxing Bangkalan ini dikenal seninya gitu. Olahraga tarung kok juara di seni itu kan agak lucu gitu kan. Nah, itu yang saat ini kita bangun. Nah, kita juga mendorong perguruan-perguruan silat. Ini kan ada banyak perguruan-perguruan silat di Bangkalan, ada sekitar hampir 50 perguruan. 50 perguruan? Iya, ada sekitar 50, 40 sekian, hampir 50. Terdaftar semua? Sudah terdaftar di IPSI semua gitu. Jadi kita berharap sebetulnya perguruan-perguruan itu juga menjadi camp. Jadi yang memang untuk silat mereka, untuk melestarikan pencaksilat mereka ya sudah dibina untuk pencaksilat mereka. Tetapi kan mereka memiliki banyak murid. Betul. Bagaimana kalau murid-murid sebagian itu yang memang tidak peruntukan untuk Pancasilatnya, ya kita diarahkan kepada kickboxing gitu kan, dilatih untuk kickboxing. Kita siap mensupport itu gitu kan. Siap mensupport itu. Nah, kalau 50 perguruan ini saya tantang bahkan gitu untuk menjadi camp gitu ya. Kita membayangkan bagaimana kita bisa memilih atlet terbaik di Bangkalan. Cuman menggerakkan yang seperti ini memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah, butuh waktu, tetapi kickboxing akan berupaya untuk melakukan pendekatan, berkomunikasi dengan baik, duduk satu meja,
dan ingin mendengarkan sebetulnya apa yang beliau-beliau harapkan dari ini. Kalau kita punya visi misi yang seperti ini di kickboxing, apakah mereka bisa menyambut itu gitu. Nah, kalau ternyata karena Pancasila kan juga melakukan seleksi gitu. Artinya yang tidak lolos di Pancasila udahlah berikan ke kita untuk kita bina gitu namanya. Atau bina mereka tetapi bina dengan teknik kickboxing sehingga pada akhirnya mereka juga bisa berkompetisi di event selain Pancasila. Masuk di ringnya kickboxing, masuk di matrasnya, tataminya kickboxing seperti itu. Nah, ini desain besar yang sebetulnya saya juga butuh fasilitasi tokoh dan beberapa pihak ya yang bisa menjembatani antar kita dengan beliau-beliau itu. Kira itu. Menarik karena memang katanya Kak Das tadi kickboxing ini kan masih baru ya, Ya. di Bangkalan. Tapi endingnya bahwa terakhir katanya Panjenengan lebih dari target. Ya. Apa sih rahasianya yang dilakukan oleh Kak Dasuki dan tim sehingga dalam waktu singkat bisa langsung melebihi target? Kerja keras itu artinya begini, kerja cerdas, kerja keras. Atlet-atlet kita ini kan sebetulnya juga bukan tidak seperti di daerah-daerah lain, terutama Surabaya Sidoarjo yang sebetulnya mereka anak-anak orang kaya gitu kan. Ternyata atlet-atlet kita ini juga anak-anak yang dengan latar belakang terbatas gitu. Mereka butuh fasilitas gitu, butuh dorongan. Karena selain kita fasilitasi, mental mereka perlu untuk tetap tumbuh dan berkembang kan begitu gitu kan. Nah, alhamdulillah KONI itu anggarannya cepat turun kemarin. Seandainya tidak, saya tidak pernah membayangkan. Karena sebelumnya kita sudah, ya mohon maaf ya, kita buka di sini, kita sempat menggadaikan sepedanya teman, menggadaikan pick-up-nya teman untuk membiayai itu sebelum dana itu cair pada waktu itu pribadi gitu kan, pribadi. Nah, kalau mereka dikonsentrasikan hanya di Bangkalan, tidak dikempakan di suatu tempat yang mereka pulang pergi kadang telat dan segala macam gitu ya, itu akan berat. Tapi kita campkan di suatu tempat, tidak boleh pulang gitu kan, latihan seperti minum obat 3 kali sehari dari jam 6 sampai jam 11, baru nanti jam 2 gitu kan sampai jam 4 baru lagi malam. Bahkan ada yang mereka yang sampai ada yang disersi karena stres dan tidak bisa menerima target latihan yang sebegitu ketat gitu kan. Orangnya tinggi besar seakan-akan memang sudah yo gitu kan, hebat, siap-siap gitu kan. Ternyata ya kena ala militer, latihan ala militer itu ya keluar akhirnya lari dari camp itu gitu kan. Ya kita biarkan saja gitu. Ada yang sempat begitu? Wah, ada yang seperti itu. Ada mungkin bisa 2 kalau seandainya yang 2 ini yang satunya ini tidak kita tidak dekati ya gitu kan. Yang satu ini ya lari dan hilang dari camp. Ya akhirnya kita ajak ketemu, takut untuk ketemu, ya saya katakan saya akan laporan polisi. Kalau tidak, kenapa? Kamu tanda tangan pernyataan kamu dibiayai oleh negara sebetulnya, kamu harus kembalikan ini gitu kan. Kalau enggak ya kita ketemu di kantor polisi gitu. Nah, sebegitu ketatnya kickboxing gitu kan, sebegitu luar biasanya ngawal, maka ya alhamdulillah itu sebanding lah dengan apa yang kita dapat. Itu kunci, walaupun kita merasa masih banyak kekurangan kita masih di sana sini gitu. Baik. Nggak tanggung-tanggung ya, sampai menggadaikan harta pribadi. dan itu diketahui gitu kan oleh teman-teman KONI. Ya. Jadi tahu semua lah kalau sebenarnya kita kan ada anggaran, cuman mungkin belum ya gitu, belum cair. Belum cair saja pada saat itu. Sehingga butuh dana cepat, ya ada alternatif lain ya. Iya, ada butuh dana talangan. Karena kalau umpamanya sampai telat gitu ya, kita yakin tidak akan bisa mencapai target. Karena target itu bagi kita, target medali emas itu berat untuk para petarung baru gitu ya, dengan peta kondisi pertarungan atlet di Jawa Timur yang sedemikian dahsyat, luar biasa gitu. Contohnya Surabaya Sidoarjo, Blitar, Ngawi, Malang itu ya tempat penyumbang medali yang sangat luar biasa, atlet penyumbang medali yang luar biasa gitu. Berapa kemarin?
Ada kita Medali. mendapatkan 2 medali emas 2 emas, dan 3 perunggu. 3 perunggu. 3 perunggu. Wah, biasa 2 emas. Niatnya kami ingin mendatangkan tuh atlet yang mendapatkan emas untuk diajak podcast langsung. Cuman kebetulan masih belum bisa. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa dihadirkan untuk saya pengen tanya langsung gimana proses latihannya. Karena seperti yang tadi dijelaskan, ternyata ala militer ada yang sampai kabur itu ya. Tidak mudah memang untuk mencapai sebuah prestasi. Selain memang harus konsisten, ya itu dia kerja keras dan kerja cerdas katanya Kak Das tadi ya. Alhamdulillah beberapa 2 tahun ya panjenengan. 3 Apanya? yang pegang kickboxing. Ya masih 1 periode. Ini kan Satu periode. akhir awal tahun depan periode saya habis. Dan prestasinya sudah melampaui target. Berapa targetnya kemarin sebenarnya? Ya target itu kan poin ya. Target itu poin, jadi 8 paling tidak ya kita dapat 2 medali emas itu cukup. Jadi medali emasnya itu sebetulnya targetnya 1, kita dapat 2 kan. Gitu kan. Perunggu itu 1, kita dapat 2. Tapi perak kan targetnya juga 1 gitu kan. Tidak dapat perak kemarin kan. Sehingga ya ya alhamdulillah gitu. Makanya saya katakan Pamekasan itu kakak bagi kita, karena yang membentuk kickboxing Bangkalan itu Pamekasan sama Surabaya. Tetapi poin kita dengan Pamekasan malah sama gitu kan. Jadi kita bisa sejajar dengan kakak itu kan sangat luar biasa kan gitu. Prestasi juga itu. Itu. Baik, kalau tadi kita berbicara secara spesifik kickboxing, saya pengen tahu sedikit tentang, karena beliau juga wakil ketua di KONI, tidak hanya sebagai nanganin kickboxing. Tentu beliau tahulah tentang olahraga di Kabupaten Bangkalan. Saya ingin tahu sedikit nih, kalau yang saya pengen tanya yang jeleknya pengurusan atau pengelolaan organisasi di Kabupaten Bangkalan itu apa? Kalau baiknya saya nggak mau tanya, yakin banyak. Saya pengen tahu jeleknya sehingga bisa dicarikan solusi atau bisa dipikir bersama apa sebenarnya jeleknya pengelolaan olahraga di Kabupaten Bangkalan sehingga tidak bisa ranking 1 Jawa Timur misalnya seperti itu. Apa kira-kira Kak Das? Saya kira kalau ngomong jeleknya ya mungkin tata kelola organisasinya. Tata kelola organisasinya itu yang pertama. Jadi ngomong atlet itu belakangan. Tetap siapa sebetulnya yang membina. Bagaimana cara membina kan begitu. Berarti kan ngomong organisasi, leadership dan manajemen organisasinya itu dulu. Kan begitu kan. Ngomong strategi dan segala macamnya itu kan ngomong visi dan ngomong manajemen organisasi. Gitu kan begitu ya. Nah, tentang pemilihan atlet ya ada banyak cara gitu kan. Ada banyak cara rekrutmen gitu. Kalau di kickboxing itu kita melakukan talent scouting gitu kan. Artinya penilaian, melihat talenta, membuka ruang siapapun untuk mendaftar gitu kan, dan melihat talenta mereka ya, melihat talenta secara detail mereka. Jadi kekuatan ototnya seperti apa, kekuatan tendangannya seperti apa, kekuatan pukulannya seperti apa, kecepatan pukulannya seperti apa gitu. Jadi kita bicara power, speed dan segala macam gitu kan. Kita juga ya ini kerjasama dengan STKIP ya, dengan Pak Fajar ya, Pak Ketua gitu ya. Jadi penilaian secara khusus tentang power, speed dan segala macam itu dilakukan oleh teman-teman STKIP gitu ya. Dan tidak ada titipan-titipan, sudah tidak ada. Kita ngomong di KONI terutama di kickboxing itu sudah tidak ada titipan-titipan. Saya tidak terima titipan. Mau sedekat apapun kalau umpamanya tidak layak sudah tidak layak. Itu kunci sukses gitu loh kan. Kalau ternyata ya karena kedekatan, karena sungkan dan segala macam akhirnya kita masih menerima itu, ya bersalah lah. Kita tidak akan pernah bisa mencapai prestasi. Sebentar, saya cut. Apakah di cabang olahraga lain masih ada seperti itu? Saya tidak bisa memastikan, tapi isunya masih ada, gitu kan. Tapi isunya masih ada, tetapi saya tidak bisa memastikan karena saya tidak tahu sendiri. Tapi kalau di kickboxing, saya bisa menjamin 1000%, 10.000%, dan itu saya bisa bertanggungjawabkan, gitu loh kan. Nah, dari penilaian itu ternyata kita tidak hanya mencukupkan dengan penilaian dari teman-teman akademisi IKIP, tetapi teman-teman pelatih utama ya yang memberikan penilaian, dan beliau adalah juara PON, juara SEA Games juga gitu kan. Walaupun di dunia
apa namanya di combat yang berbeda gitu kan, karena dia di karate, dia di wushu pernah sama-sama juara gitu. Nah, kombinasi penilaian praktisi dengan akademisi ini yang kita ambil gitu kan. Tetapi sebenarnya ini tidak bisa kita lakukan seakan-akan dinilai sekarang lantas akhirnya 2 bulan lagi prestasi, nggak bisa, ini jangka panjang. Termasuk kalau ini dibina umpamanya dengan tingginya sekian, ototnya seperti ini gitu, kalau dijamin dengan makanan yang bergizi, dilatih secara intensif, apakah dia akan punya prestasi yang bagus? Proyeksi ke depan itu sebetulnya yang coba kita nilai dengan baik, dan itu telah dilakukan. Ya alhamdulillah kita punya bibit-bibit hebat sebetulnya yang mungkin 2-3 kali Porprov lagi mereka akan benar-benar bisa menunjukkan kelasnya gitu. Saya kira itu. Baik, jadi memang harus selektif gitu ya, selektif dan nggak ada KKN-nya gitu ya. Jadi memang diukur, memang bibit unggul yang diseleksi, yang mumpuni, yaitu yang dilatih, yang dibina secara bagus, dijaga gizinya, disiapkan mentalnya, dilatih secara kontinu, dan disiapkan jam terbangnya. Jam terbangnya yang baik. Artinya jangan hanya ketika Porprov kita keluarin, sedangkan di event-event lainnya di Bangkalan Open, umpama Surabaya Open, atau umpamanya di pertandingan apa, piala bupati mana, gubernur siapa, gitu, atau umpamanya ada pertandingan di luar provinsi dan segala macam kita bisa ikutkan. Walaupun mungkin itu butuh biaya yang besar, kita harus siapkan itu gitu loh. Maka apa namanya ya, pembinaan itu sifatnya tidak hanya melatih gitu kan, tapi menyiapkan sarana dan prasarana itu gitu loh. Sehingga butuh kerjasama yang hebat, tidak hanya cabur, KONI, tetapi juga dengan orang tua atlet, dengan sekolah atlet juga. Karena ketika umpamanya pertandingan itu dilaksanakan, maka kita butuh waktu persiapan, kita butuh waktu untuk pertandingan. Dan jika ternyata sekolah ini menghambat, orang tua ini menghambat, maka ya harapan-harapan kita tidak akan pernah bisa maksimal. Saya kira itu. Tidak bisa instan, Tuh. harus jangka panjang, menyiapkan jam terbang atlet untuk bisa mendapatkan prestasi. Baik, kita sudahi untuk olahraga.